Militer Rusia terus mendapatkan pasokan senjata penting baru di tengah perangnya dengan Ukraina. Sebaliknya, persenjataan Kiev semakin kritis. Angkatan Udara Rusia baru-baru ini menerima sejumlah pesawat pembom tempur Su-34 fullback. Rostek mengatakan pengiriman terbaru ini merupakan bagian dari pemenuhan perintah pertahanan negara. Ini juga menggarisbawahi peran penting Su-34 dalam daya tembak penerbangan garis depan Rusia. Tidak disebutkan berapa Su-34 yang dikirim dalam batch terbaru ini. Dilengkapi dengan avionik dan persenjataan canggih, Su-34 menawarkan kemampuan untuk menyebarkan amunisi udara mutakhir termasuk bom luncur. Senjata ini memperluas jangkauan serangan target di darat dan meningkatkan akurasi pengeboman. Su-34 merupakan evolusi dari Su-27 Flanker era Soviet dan telah menjadi pembom tempur paling canggih di Angkatan Udara Rusia. Menampilkan konfigurasi mesin ganda, kursi ganda, dan kokpit lapis baja, pesawat ini sangat cocok untuk melakukan misi pemboman taktis. Selain itu juga untuk serangan dan pelarangan terhadap berbagai sasaran, termasuk musuh kecil dan bergerak. Konstruksi Su-34 yang kokoh dan penanggulangan peperangan elektronik canggih memungkinkannya pesawat beroperasi secara efektif di lingkungan yang tidak bersahabat. Fullback telah memegang peran utama dalam serangan udara Rusia di garis depan Ukraina. Hal ini mau tidak mau menjadikan sejumlah pesawat menjadi korban. Berdasarkan bukti visual yang dihimpun intelijen sumber terbuka Oryx, sejauh ini Rusia kehilangan setidaknya 25 unit Su-34. Di bagian lain, Rostek juga mengumumkan pengiriman batch baru kendaraan tempur infanteri BMP-3 ke Angkatan Bersenjata Rusia. Pengiriman tersebut dilakukan oleh Kurgan Masavod, anak perusahaan Rostek. Juga tidak dijelaskan berapa BMP terbaru yang dikirim. BMP-3 berasal dari desain era Soviet dan dirancang untuk peperangan konvensional dan misi khusus. Kendaraan dilengkapi dengan persenjataan kuat dan sistem pengendalian tembakan otomatis. Dengan kecepatan maksimal 70 km per jam, kendaraan menawarkan peningkatan mobilitas di medan perang. Wakil Direktur Eksekutif Kurgan Masavod, Roman Kromov, mengklaim BMP-3 memiliki keunggulan dibandingkan saingannya dari Amerika, yakni kendaraan tempur infanteri Bradley. Menurut Kromov, analisa kendaraan yang ditangkap menegaskan BMP-3 mengungguli Bradley dalam berbagai aspek, termasuk daya tembak dan mobilitas. Selain itu juga kemudahan pengoperasian, pemeliharaan, serta perbaikan. Selama 2 tahun terakhir, Kurgan Masavod telah meningkatkan kapasitas produksinya untuk memulihkan kerugian besar tentara Rusia di Ukraina. Kendaraan tempur infanteri juga menjadi kendaraan dengan tingkat korban yang sangat tinggi. Ini wajar mengingat kendaraan ini harus maju ke garis depan untuk membawa pasukan. Berdasarkan bukti visual yang dihimpun Oryx, selama lebih dari 2 tahun perang, Rusia telah kehilangan 3.748 kendaraan tempur infanteri. Dari jumlah itu, 2.682 hancur, 141 rusak, 306 ditinggalkan, dan 619 disita oleh lawan. Dari kendaraan tempur infanteri yang jadi korban, sekitar 420 adalah BMP-3 berbagai varian. Penyerahan sejumlah senjata penting ini terjadi saat Ukraina mengalami krisis senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan negaranya tidak memiliki cukup perlengkapan untuk menentang inisiatif medan perang. Dalam wawancara yang disiarkan pada 6 April, dia mengatakan pasukan Ukraina saat ini tidak memiliki cukup amunisi untuk memulai dan mempertahankan operasi serangan balasan di masa depan, dan menegaskan kembali bahwa pasukan Ukraina saat ini menggunakan drone untuk mengkompensasi sebagian kekurangan amunisi artileri di seluruh wilayah tersebut. Zelensky menekankan bahwa Ukraina harus melakukan tindakan balasan. Ini untuk menghilangkan kemampuan pasukan Rusia dalam mempersiapkan dan melakukan upaya ofensif yang signifikan. Ukraina tidak bisa hanya mengandalkan operasi pertahanan.
Menurutnya, menyerang konsentrasi pasukan Rusia adalah salah satu tindakan balasan. Namun pasukan Ukraina tidak memiliki senjata jarak jauh untuk menyerang konsentrasi pasukan Rusia dan target lain yang diperlukan untuk melemahkan operasi lawan. Zelensky menegaskan penundaan bantuan keamanan memaksa Ukraina untuk menyerahkan inisiatif medan perang kepada Rusia, dan para pejabat Ukraina telah memperingatkan Ukraina tidak dapat merencanakan upaya serangan balasan atau pertahanan yang berhasil tanpa mengetahui kapan dan jenis bantuan apa yang akan mereka terima. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.